Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Sandi selaku guru bahasa Indonesia di SMK Ma'arif NU2 Ciparang. Dengan adanya maraknya virus corona, anak-anak pada diliburkan, anak-anak belajar di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Nah, namun kali ini saya akan memberikan materi dengan menggunakan video, karena ini adalah tuntutan dari sekolah. Walaupun anak-anak di rumah, tetap di rumah, untuk pembelajaran harus tetap berjalan. Oke, baik, kali ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Karena apa? Di kelas 12 khususnya di SMK itu bab pertama itu adalah surat lamaran pekerjaan. Di sini saya akan menyampaikan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Oke, baik, langsung saja. Surat lamaran pekerjaan itu ada 3 bagian. Surat lamaran pekerjaan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Oke, langsung saja. Sebelum kita menuju ke masing-masing bagian, saya ingin menyampaikan dulu surat lamaran pekerjaan itu apa sebenarnya. Surat lamaran pekerjaan sebenarnya itu adalah suatu surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan ke instansi ataupun ke perusahaan yang dituju. Sebenarnya untuk surat lamaran pekerjaan itu di dalamnya ada beberapa lampiran-lampiran yang nanti akan kita bahas. Namun surat lamaran pekerjaan itu lebih bagus apabila ditulis tangan. Oke, baik, langsung saja ke bagian awal. Bagian awal dalam surat lamaran pekerjaan itu di dalamnya ada 1 tempat dan tanggal lahir. Mohon maaf, tempat dan tanggal surat. Bukan tanggal lahir. Kalau tanggal lahir nanti di bagian isi. Jadi yang pertama ada tempat dan tanggal surat, dibuatnya di mana, tanggalnya berapa. Yang kedua adalah perihal surat. Perihal surat di sini itu melamar di bagian apa, jobnya itu di bidang apa. Yang ketiga itu ada alamat surat yang dituju. Yang ketiga jadi ada alamat yang surat yang dituju, kantor mana, perusahaan mana, harus jelas. Itu untuk bagian awal. Oke, baik. Yang kedua itu adalah bagian isi, Bagian isi itu di dalamnya ada salam pembuka. Salam pembuka, kemudian ada pembuka surat, kemudian ada identitas pelamar, ada isi surat, ada ekspresi promosi, kemudian hal-hal yang perlu dilampirkan, ada penutup surat, berisi harapan, dan salam penutup. Oke, baik, kita bahas sedikit tentang masalah salam pembuka. Salam pembuka tentunya kalau yang jelas agama Islam itu boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tidak tahu direktur atau manajer dari perusahaan itu agamanya apa, kita boleh dengan hormat gitu. Dengan hormat atau salam hormat atau bagaimana itu boleh, kalau kita tidak tahu agamanya si manajer atau pimpinan itu. Yang kemudian selanjutnya ada pembuka surat. Pembuka surat itu boleh diawali dengan ini, atau berdasarkan pengumuman atau berdasarkan iklan yang termuat dalam surat kabar atau media apa atau pengumuman apa, itu boleh dicantumkan di situ. Dan selanjutnya ada identitas pelamar. Nah, identitas pelamar ini wajib ada. Karena apa? Karena si pimpinan perusahaan pasti tidak tahu kita, tidak kenal kita. Maka dari itu kita memperkenalkan diri dengan tempat tanggal lahir yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada umurnya berapa, agamanya apa, pendidikannya itu terakhir apa, terus pengalaman pekerjaan itu apa, kemudian pernah bekerja di mana, punya keahlian apa, itu harus ada di situ. Kemudian ada isi surat. Nah, tentunya dengan ini saya melamar ke perusahaan Anda dengan
bagian atau bidang apa gitu. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang dilampirkan. Nah, hal-hal yang dilampirkan biasanya ini ada fotokopi ijazah, ada fotokopi pas foto, kemudian ada fotokopi KK, akte, dan piagam-piagam. Nah, ini piagam-piagam dan sertifikat pelatihan ini penting sekali. Karena apa? Ini sebagai nilai plus kalian dalam melamar pekerjaan. Maka dari itu, kalau bisa surat lamaran itu setebal mungkin. Nah, dan dilanjut harapan. Ya, penutup dan harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, begitu. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Kalau tadi diawali dengan assalamualaikum, berarti diakhiri dengan wassalamualaikum. Kalau tadi dengan hormat, berarti mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu. Dan yang ketiga adalah bagian akhir atau penutup. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada tanda tangan dan nama terang. Ini wajib ada. Biasanya kalau misalkan ada harus disertakan dengan materai, berarti Anda harus menyertakan materai di situ, kemudian ditandatangani dan nama terang. Kalau bisa nama terangnya tidak usah pakai gelar, tanpa gelar. Jadi nama terang saja, nama lengkap saja. Oke, mungkin itu dari saya tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga adik-adik yang sekarang kelas 12 SMK dapat lulus dengan nilai yang maksimal dan dapat bekerja sesuai cita-cita kalian, sesuai keahlian kalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.